Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Idris di channel Idris James. Hari ini 17 Agustus spesial ya. Kita ada kedatangan bintang tamu. Siapa bintang tamunya? Tonton terus sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Endar. Sehat Bang Endar? Alhamdulillah, Bang Idris. Wah, Bang Endar ini bintang tamunya. Pasti penonton udah pernah ngeliat Nanmu Channel. Oke, siap. Nanmu Channel, Bang Endar saya udah kenal lama. Beliau ini orang yang luar biasa. Kita langsung tanya sesuatu yang selalu saya ingin. Banyak orang ngira nama dia itu Nanmu. Nanmu itu nama dia. Bang Nanmu gitu. Oke, iya. Tapi namanya siapa Bang Endar? Endar Sofyan. Endar Sofyan. Endar Sofyan. Terus Nanmu Channel tuh dari mana Bang Endar? Kalau ini baru pertama nih, Bang. Baru ada yang bertanya nih langsung nanya untuk apa sih Nanmu itu? Iya. Kebanyakan kalau orang kan nggak tahu kan manggil saya tuh kebanyakan Bang Nanmu. Iya. Karena dari channel sendiri ya. Benar. Nanmu Channel. Kalau untuk Nanmu itu nama dari anak saya, Bang. Oke. Gabungan anak. Gabungan nama kan anak. nama anak saya itu ada dua ya. Iya. Yang pertama tuh Naila. Naila. Yang keduanya tuh Muzamil. Muzamil. Jadi kita ngambil Oke. nih dua-duanya digabung tuh. Oke, jadi gabungan nama anaknya Bang Endar. Na dan Mu gitu kan. Na kan ada spasi Na and Mu. Gitu Iya, kan. benar. Oke, jadi itu tuh historinya. Saya juga termasuk yang kayak gitu dulu awal-awal saya nonton. Pertama saya belum kenal Bang Endar. Saya kira namanya emang Bang Nanmu. Soalnya di video juga orang manggil Bang Nanmu. Iya. Ini sosok Bang Endar ini saya yakin penonton udah sering lihat ya. Bang Endar ini membawa Nanmu sebuah platform gebrakan untuk dunia permata di segi digital. Kalau menurut saya Bang Endar ini bisa dibilang salah satu hero lah di dunia permata. Siap. Karena dia mendekatkan customer ke batu-batu permata yang udah difilter oleh beliau. Luar biasa ini. Saya merasa terhormat hari ini 17 Agustus kemerdekaan Indonesia sambil bersantai kita ngopi bareng Bang Endar. Cerita-cerita Bang Endar nih udah Bang Endar udah lihat ribuan batu. Gimana Bang Endar? Perbatuan di Indonesia tuh gimana? Kalau untuk perbatuan di Indonesia sih semakin ke sininya sih semakin maju ya. Iya, alhamdulillah. Dari teman-teman bisa lihat sendiri ya kalau untuk talentnya sendiri di Nanmu Channel tuh. Iya. Dari setiap bulan itu pasti ada yang baru. Bener. Karena dengan antusiasmenya dari ya pemirsa juga penonton gitu kan. Jadi talent kita bertambah gitu kan, membernya Nanmu juga bertambah. Ya karena seiringnya itu permintaan mungkin ya Bang ya. Iya, benar. Karena permintaan banyak ya alhamdulillah jadi talent di Nanmu tuh sudah semakin banyak sih alhamdulillah. Kalau untuk perbatuan Indonesia sih ya khususnya nih kalau untuk pedagang ya. Iya. Dengan adanya kalau di sini kan kita Nanmu Channel sebagai hanya ini ya menjembatani sebutannya. Kita kan promosi. Kalau untuk promosi untuk teman-teman yang ada toko atau koleksi yang minta dibantu dipromosikan untuk batu permatanya. Jadi teman-teman di luar sana yang nonton di YouTube jadi bisa tahu tuh batu permata apa aja yang dipromosikan dan kisaran harganya berapa. Dan kalau untuk kualitas sih ya tergantung ya. Iya, kalau untuk kualitas sih dan harga juga teman-teman juga pasti tahu lah kalau untuk kualitasnya makin bagus pasti harganya juga pastinya makin bagus. Benar. Batu permata ini sesuatu hal yang unik ya. Kita nggak bisa mikir harganya satu semua kayak gitu pasti satu. Dia nggak ada tolak ukurnya. Nggak ada tolak ukurnya. Nggak ada standarisasi harga pastinya. Benar. Jadi bisa dibilang tuh harganya ya abu-abu. Iya, benar abu-abu. Beda sama seperti yang
Beda halnya kalau untuk logam mulia kayak macam emas Iya. atau dia perak, dia pasti kan ada standarisasi harganya per gram berapa. Bahkan berlian ya, Nah, bahkan berlian pun ada. ada standarisasi harga acuan lah gitu. Acuan. Kalau batu permata ya bisa dibilang nggak ada. Nggak ada gitu kan. Itu juga hal yang membuat batu permata unik ya. Unik. Betul sekali. Jadi kalau untuk keindahan itu kan perspektif ya. Iya, benar. Setiap orang tuh untuk nangkap apanya. Kalau untuk keindahan batu permata itu beda-beda. Jadi si A bilangnya itu permatanya itu bagus, mungkin belum tentu si B bilang bagus juga. Benar. Jadi kan kalau untuk keindahan itu perspektif. Jadi kalau untuk kecuali kalau untuk dia dari kayak macamnya dia besarnya atau dia dari warnanya, terus clarity-nya, itu beda lagi urusannya gitu kan. Benar. Ya, sebuah batu permata yang penting kita sebagai penjual kita bisa sesuai yang kita jual. Nah, keindahan biar si customer yang nilai, customer yang karena ya beda orang beda. Gitu. Iya, saya juga jual batu permata. Batu yang saya suka belum tentu itu yang lakunya paling cepat. Iya, betul sekali. Batu yang saya kurang suka tapi customer saya suka. Nah, di situ saya belajar dalam batu permata. Keindahan tolak ukur tuh beda-beda dan kita nggak bisa matokin. Betul. Gitu. Wah, ini seru nih ya, lagi kemerdekaan 17-an. Selain dari segi perbatuan di Indonesia, ada sebuah pertanyaan yang pengen saya tanyakan ke Bang Endar ya. Soalnya kenapa saya pengen tanya Bang Endar? Karena menurut saya Bang Endar ini orang yang jam terbangnya di batu udah banyak. Seperti di video-video sebelumnya kan saya pernah bilang juga penonton kalau batu permata itu yang paling penting jam terbang. Lebih banyak kita ngelihat batu, kita akan dapat tuh sebuah feel akan batu itu. Nah, betul. Buat Bang Endar sendiri yang udah lihat ribuan batu, video-video udah banyak, udah berurusan langsung, ngelihat langsung. Nah, saya pengen nanya, kalau menurut Bang Endar, perbatuan di Indonesia market dengan negara-negara lain, itu gimana sih Bang Endar? Kalau untuk dengan negara lain ya, kalau sebenarnya sih kalau untuk bedanya sih nggak jauh-jauh juga sih. Oke. Kalau untuk di Indonesia sih. Cuman kalau untuk mungkin dari bayarnya ya, dari segi bayarnya. Bayar, oke. Kalau untuk dari segi bayar di Indonesia itu agak unik marketnya. Iya, benar. Marketnya agak unik kalau untuk di Indonesia nih. Jadi biasanya ada yang sudah termakan sama origin, oke. sudah termakan sama apalagi itu dia treatment. Padahal kalau untuk batu permata itu kan sendiri kan yang nggak harus origin juga, iya benar. Nggak harus treatment juga, gitu kan. Ada banyak faktor, Bang. Ada banyak faktor yang menentukan ya nilai jualnya itu batu sendiri. Benar. Dan dengan informasi yang minim kadang orang nggak ngerti gitu loh. Orang bisa salah paham. Jadi mungkin kalau ruby selain Burma jelek, padahal kan nggak gitu ya. Gitu ya. Ruby Afrika yang top juga ada. Manisnya, gitu. cakepnya. Sudah ada banyak juga loh yang beberapa video mungkin sudah menampilkan berapa ruby yang dari dari negara lain selain Burma ya. Iya. Dengan kualitasnya nggak kalah. Benar. Bahkan lebih bagus gitu kan. Iya. Saya setuju. Ada juga yang ibaratnya rare item. Saya pernah nemuin, baru pertama kali nemu itu dari ruby dari Tajikistan. Iya. Itu jarang banget itu. Iya. Ruby dari Tajikistan. Dan beautifulnya juga. Pastinya. Iya. Nah, dengan adanya Bang Endar ini kita jadi lebih banyak melihat, mengenal. Maka stigma-stigma yang mungkin agak salah itu bisa sedikit diperbaiki. Ternyata ada loh ruby Afrika, ruby Tajikistan. Dan benar Tajikistan lagi naik daun juga rubinya. Warnanya manis, kristalnya cakep. Jadi ya what not to like gitu loh dari ruby Tajikistan. Ada juga ruby dari Vietnam loh Bang. Oh iya. Ruby dari Vietnam nggak kalah bagusnya juga. Bener. Kadang-kadang merahnya juga. Soalnya kan Vietnam, Burma itu satu dataran. Satu dataran, nggak beda jauh. Bener. Jadi kandungan mineralnya pun nggak begitu beda jauh. Betul. Mungkin ya ada hal-hal seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman sih yang tadinya berpatokan sama origin, terus apalagi keindahan batu tersebut, ya kan kayak clarity-nya, warnanya. Warna. Jadi jangan berpatokan sama ya tadi
origin atau treatment atau ya dengan lainnya lah gitu kan. Iya. Jadi menilai batu permata itu ya dengan satu tadi warnanya, pastinya di clarity-nya, dengan ya saya lihat sendiri ya kalau dari pengalaman saya nih, dari warna, clarity, apalagi kalau size ya pastinya tuh. Terus yang terakhir keempatnya tuh kalau bentuk cuttingannya kalau misalnya dia bagus, cuttingnya dia perfect, kan kilauannya tuh jadi main gitu. Wow, main banget. Lusternya hidup, warnanya jadi wah iya benar. Sampai kalau di beberapa video kita sering sebut lusternya itu yang paling ini muncrat tuh. benar. Tapi ya benar, kalau kita pecinta emang seperti itu kita ngelihatnya. Kalau kita dapat batu yang lusternya tuh agak beda gitu ya. Magicnya itu beda banget, hidup banget. Gemes gitu jadi ngeliatnya, aduh. Wah, ngomong-ngomong batu permata nih Bang, seru. Kalau ngomong ketemu dengan orang yang juga cinta batu permata tuh seru gitu loh. Ngobrol dari pagi sampai sore. Iya pastinya. Iya pasti. Terus ada sebuah hal lagi Bang Endar ya. Jadi ya kalau saya kan belajar gemologi. Nah, yang saya tahu ya di gemologi itu sebuah field sendiri. Kita analisa, kita riset tentang batu tersebut. Ada gem fotografi Bang Endar. Nah, ini sebuah segmen tersendiri yang rumitnya luar biasa. Sesuatu yang saya amazed banget ya dengan Bang Endar ini. Bang Endar bisa take itu cakep banget gitu loh. Hasil-hasilnya dan wah gitu loh. Itu menurut saya sebuah art tersendiri gitu loh. Kita bisa menampilkan kecantikan batu tersebut nggak nambah-nambahin, perfect the way it is. Dan kebanyakan saya lihat batu-batu Bang Endar yang di video dan saya lihat aslinya nggak jauh beda, apa adanya gitu loh. Nah ini saya pengen Bang Endar bocorin nih, apa sih Bang Endar yang bisa Bang Endar lakukan gitu atau gimana gitu? Yang pastinya sih kalau untuk dari video itu sendiri, yang pasti ngebutuhin dia banyak cahaya Bang. Oke, Pertama itu banyak cahaya. Terus dari cahayanya itu sendiri kita harus dia akan ada tingkatannya tuh kecahayaannya dia. Ada tingkatan yang paling rendah, dia mungkin kuning. Iya, paling tinggi dia ke putih. Jadi kita ngambil yang di tengah-tengahnya Bang. Oke. Jadi dia agak putih, nanggung jadi dia. Jadi ke batu tuh sama dia dimanta lensa mungkin beda tiap handphone ya, agak beda juga kali ya. Hasilnya kan biasanya kalau saya kan pakai handphone Samsung. Nah, mungkin untuk warna-warna tertentu, untuk tantangannya sih biasanya untuk di jamrud sama biasanya di ruby. Iya, nah, itu dia warnanya saturasinya dia warnanya turun. Oke. Jadi itu biasanya tantangan buat saya itu warnanya bagaimana tuh warna batu permata pas ditampilkan di tayangan di Nanmu itu seenggaknya mendekati lah, walaupun untuk atau sama tuh agak susah kalau untuk jamrud Bang ya. Iya. Tahu saya. Dapetin warna hijaunya itu, makanya selalu saya kalau di setiap video itu kalau untuk jamrud teman-teman lebih asiknya nih lihat langsung. Bener. Karena untuk di video tuh nggak bakalan bisa dapat banget Bang. Iya. Tapi kalau untuk batu permata yang lain sih, ya perbandingannya sih mungkin nggak jauh beda 11-12 ya. Iya. Ya bener. Apalagi maksudnya cahayanya kalau udah agak beda dikit. Kalau udah di bawah matahari jadi beda, di bawah lampu tembak beda, di bawah lampu. Jadi ya pencahayaan tuh bener Bang Endar. Itu saya belajar juga di gemologi. Pencahayaan bener-bener sampai akhirnya ada ini, kita ada secara gemologi ya, ada kalau mau nentuin warna atau nentuin sesuatu daylight. Nah itu biasa ada hitungannya berapa Kelvin gitu. Jadi kita nentuin di segini ya kira-kira warnanya segini gitu. Wah fantastis banget. Itu salah satu sebenarnya yang saya amaze ya, karena kalau yang follow di IG saya juga ada video batu tuh nggak segampang kita cuma ambil handphone jebret. Ada beberapa batu yang mungkin bisa 2-3 hari loh. Saya habis bikin video tuh nggak puas gitu loh. Loh kok kadang malah di video kebagusan. Di asli nggak sebagus itu atau sebaliknya gitu. Jadi susah buat saya, dan saya ngelihat Bang Endar, wah saya bilang perlu nih saya tanya nih gitu. Bang, kalau biasanya itu dari video kita nggak asli ya teman-teman udah pasti paham kalau untuk yang di video sendiri itu videografi
mau itu foto atau video, biasanya kalau untuk mentahan kita nggak langsung ambil dari mentahannya bang. Iya, iya. Pasti kita ada proses editingnya. Ada pasti. Ada pasti. proses editingnya. Jadi karena kita lihat langsung, makanya itu warna batunya seperti apa. Jadi kita menyesuaikan dengan mata. Benar. Setidaknya mendekati lah ya. Itu 90%. Benar. Kalau untuk sama bener persis yang kita visualnya itu mungkin agak susah Agak juga. susah bener, dan beda mata beda gitu loh. Pastinya beda. Pasti beda. Dan beda cahaya, beda ruangan, pasti beda juga. Bener, dan saya selalu dengar sih di banyak video Bang Endar selalu bilang, ya untuk lebih jelasnya kalau mau lihat video langsungnya, video gimananya, kontak penghubung. Oke. Atau samperin langsung, lihat langsung. Lihat langsung. Bener, kan dikasih tahu alamat apa. Bener sih. Kita ngopi dulu nih Bang. Iya, keburu dingin bang ya. Bener, sambil nyantai. 17-an. Iya, jadi kalau untuk 17-an kita maknai berjuang bang ya. Benar. Itu kalau saya berjuang dari mungkin nol gitu kan, yang awalnya talentnya saya mencari talent bahasanya untuk yang mengisi untuk konten di Nanmu Channel. Semakin kesini ya alhamdulillah ya, jadi makin banyak gitu. Ya alhamdulillah. Dan maksudnya saya ngelihat hasil dari kerja abang, dan ya karena banyakan talent abang kan di Robening. Saya juga kerja di Robening, jadi saya sering ketemu dengan Bang Endar. Saya bisa ngelihat dari awal Bang Endar mulai kerja sampai akhir, itu luar biasa gitu loh. Persiapan Bang Endar, kita kan kalau ngelihat video 20 menit cuman kan saya tahu behind the scene-nya. Dan Bang Endar nih luar biasa, maksudnya rapi, bener-bener semua peralatannya kalau bisa kurang ditambahin sesuai. Dan sebelum itu persiapannya wah luar biasa, dan ya kita kerja keras Bang nggak bakal sia-sia. Sekarang alhamdulillah Bang Endar maksudnya ya udah dikenal lah banyak orang. Banyak channel abang tuh ditonton gitu loh. Ya alhamdulillah sekarang sudah nembus yang 14.500. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman nih ya, sobat Nanmu yang sudah selalu setia, yang sudah mendukung Nanmu Channel ya sampai saat ini gitu ya. Iya. Sekarang nih saya mau nanya nih Bang. Oke. Sekarang ini kan pertemuan kita yang kedua Bang ya. Benar. Sebelumnya kan kita di lab ya. Lab benar. MRI. Nah, ini kan Bang Idris kan gemolog di MRI ya. Benar. Kalau mungkin kalau teman-teman yang baru gabung nih. Jadi kalau untuk Bang Idris sendiri nih dia seorang gemolog yang ada di lab MRI. MRI Robening. Untuk yang pertama kan di sana ngebahas kurang lebihnya pertama mungkin ya alat-alat terus step by stepnya kalau untuk kita memasukin batu untuk pemeriksaannya seperti apa. Nah untuk basically-nya nih kalau untuk background-nya Bang Idris nih sebagai gemolog. Nah kalau untuk gemolog sendiri tuh mungkin kalau untuk teman-teman nih penasaran nih, kalau untuk gemolog itu belajarnya nih berapa lama sih Bang? Belajarnya Bang kalau ngomong berapa lama tergantung kita belajar ngambil kelasnya apa. Ada kelas-kelasnya juga loh teman-teman. Ada kelas-kelasnya, ngambilnya di mana dan tipe apa yang kita ambil. Kalau misalkan kita ambil online itu biasanya akan lebih lama waktunya. Tapi kalau kita on class learning bisa lebih cepat. Kalau on class learning kayak contoh saya kan belajar di GIA. GIA kalau jadi complete gemologist itu sekitar 6 bulanan. Nah 6 bulan itu kita akan belajar color stone complete ya, dan diamond. Nah tapi saya baru beresin color stone. Saya belum ngambil diamond, it took me around 4 bulan lah mungkin. 4 bulan untuk saya complete color stone. Jadi saya belajar dan yang saya earn adalah diploma degree. Nah kalau jalur itu diambil juga tapi via online, mungkin waktu yang dibutuhkan bisa 8 sampai 10 bulan kalau nggak salah. Lebih lama Bang ya? Lebih lama pastinya. Jadi kalau untuk gemolog sendiri tuh untuk sekolahnya tuh ada terbagi-bagi ya? Iya. Jadi ada yang tadi untuk di kelas diamond ya? Iya. Di kelas color stone. Wow. Bahkan itu kan kalau kita ngambil diamond dan color stone yang maksud kita diploma. Ada juga kelas-kelas yang khusus, mungkin orang ngapain saya diploma gitu, saya cuma pengen tahu doang.
Ada juga kursus-kursus. Ah. Kursus-kursus di mana kita jadi semacam perkenalan lah, introduction, kita bisa mengerti secara ringkas. Kurang lebihnya aja gitu kali. Kurang lebihnya, bener. Cuman kalau bagi penonton nih mungkin ada yang pengen jadi gemolog, jadi apa gitu. Sedikit tambahan saran dari saya. Jadi dunia gemologi, oke, saya ngambil diploma full kita belajar gitu, kita dibantu, dan saya kebetulan ngambil yang kelas kan. Jadi saya langsung di sana diajarin gurunya yang juga seorang gemolog, dan langsung lah di kelas. Tapi satu ya Bang Endar ya, jadi di saat saya beres sekolah, terus kan kebetulan saya ke Indonesia, saya nggak langsung menjadi chief gemologist. Saya kerja dengan beberapa gemolog senior lah, lab-lab besar di Indonesia. Nah, saya ngerasa tuh hal yang saya belajar itu hanya teori. Teori ya. Cuman di kenyataan di langsung Lapangan market ya, lapangan ya, itu ada banyak hal yang harus kita pelajarin. Ada banyak tantangannya lagi tuh ya. Banyak tantangan. Kalau di kelas tuh kayaknya gampang, ada satu batu, ya udah nih safir. Ini hit, ini no hit. Maksudnya, cuman kalau di lapangan datang satu batu, di dalamnya ada ciri-ciri hit di sebelah kiri, ciri-ciri no hit sebelah kanan. Kadang-kadang datang batu, kalau kita cuman punya teori, ini pink safir. Tapi karena kita udah di lapangan, kita ngerti, oh karakteristik seperti ini masih masuk ruby. Nah, jadi ada hal-hal ya itu nggak bisa didapat di kelas ya, itu bisa didapat di lapangan jam terbang lah. Jadi kalau saran saya bagi yang ingin menjadi gemolog atau ingin tahu lebih lanjut, selain kita belajar tentu itu penting. Pasti kita punya basic yang kuat, tapi terus kita mentor dengan orang yang tepat, gemolog lebih senior gitu. Karena percaya masih banyak hal kita akan belajar yang nggak ada di teori, tapi kita dapat di saat praktek itu. Gitu sih. Jadi emang kalau untuk untuk di lapangan itu jam terbang lebih penting juga Bang ya? Oh, penting sekali Bang. Juga ya. Dunia batu permata. Dan Bang, sekarang nih saya belajar, saya ambil contoh, di saat saya belajar, safir tuh kita secara general kita hanya tahu safir tuh di hit apa no hit, atau hitnya apa, glass filling kah, beryllium kah. Cuman sekarang tiba-tiba keluar safir ngandung oil. Nah baru ada gitu loh. Nah, hal itu pas saya sekolah waktu itu nggak ada gitu loh. Belum dipelajarin. Dipelajarin. Nah, kalau saya hanya terpaku pada teori, ya saya ketinggalan. Betul. Cuman kalau kita di lapangan, kita ngelihat langsung dan dengan backingan teori kita yang kuat ya, kita bisa menganalisa dan mengambil kesimpulan. Oh, batu ini nggak cuma di hit, ada tambahan lagi. Nah, hal-hal semacam itu sebuah contoh singkat. Tapi hal-hal semacam itu gitu. Jam terbang makanya penting banget. Oke, selain tadi udah ya kalau untuk backgroundnya Bang Idris ya. Sekarang mungkin merana ke ini. Kan karena masih ini suasana 17 Agustus nih di Indonesia nih, di tanah air kita nih. Iya. Dengar-dengar nih dulu nih, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kita kan nih di Indonesia, kalau nggak salah tuh saya pernah dengar kayaknya ada tuh safir atau ruby tuh di Kalimantan ya kalau nggak salah ya. Iya. Tuh kalau menurut Bang Idris mungkin nggak sih kalau untuk secara geografis atau secara kayak kita nih iklim atau segala macam tuh Indonesia punya nggak sih kalau untuk sebenarnya kayak begitu? Kalau itu tadi korundum yang diketemukan di Kalimantan, saya pernah mendengar, dan lebih dari mendengar, saya kenal beberapa orang personal yang saya kenal, mereka sudah pergi ke sana, mereka gali sendiri, maksudnya mereka nggak nyewa orang atau beli di pasar gitu ya, mereka cari sendiri dan dapat tambangnya,
bukan tambang sih, dapat batunya. Tambangnya belum ini. Tapi kalau mau ditanya, menurut testimoni mereka yang bisa saya percaya, ada. Dan saya pun personally dapat beberapa sampel itu. Oh, ada sampelnya. Ada beberapa sampel yang dipercayakan kepada saya, dan dari orang-orang yang bisa saya percaya, maksudnya ini safir-safir dari Kalimantan. Dari Indonesia loh. Dan kalau kita ngomong secara geografis, negara-negara tetangga kita, Kayak macam Thailand. Thailand ada safir, Ada safir. Kambodia ada safir ruby, Iya. Vietnam ada, Burma ada. Kok kita yang ketinggalan? Iya, kenapa kita segini gedenya ya Bang ya? Dan kandungan mineral di Indonesia itu Indonesia tuh mineral kita tuh luar biasa. Pastinya tinggal Subur, negara ngolahnya vulkanik, aja, Bang, benar. pengelolaannya. Dan juga selain pengelolaan, apa ya Bang, informasi yang jelas. Ah, iya betul. Kemungkinan petambang-petambang yang ada di Kalimantan, mungkin ini dari dulu ada safir dan ruby. Cuman karena yang mereka tuju tuh intan, yang mereka ngerti tuh, oh ini bisa mahal nih intan, emas, yang mereka cari itu. Oke. Kan ruby safir tuh bukannya di tanah cuk-cuk keluar langsung cakep kan. Cakep ya. Itu batu yang harus diolah. Kadang masih di hot rock, jadinya kayak kerikil. Iya. Ya mereka nggak peduli gitu loh. Yang dicari ya utamanya itu intan ya. Bang, Intan, bener. Jadi maksudnya nggak dilirik gitu loh. Nah jadi informasi yang jelas. ya. Oke. Dan juga mungkin ada beberapa dari sampel yang saya dapat waktu itu, saya beli lumayan banyak ya, berapa puluh gram. Nggak semuanya safir, kecampur. Ada juga quartz di dalam situ. Kan emang di Kalimantan keluar quartz, Kecubung Kalimantan. Nah, jadi maksud saya kecampur gitu. Nah, orang situ mungkin yang bawa dia nggak ngerti korundum tuh seperti apa sih bedanya sama quartz gitu. Informasi ya. Informasi yang jelas gitu. Cuman kedepannya ya dengan adanya kayak channel-channel Bang Endar bikin ini Bang, orang jadi lebih aware tentang batu permata. Pastinya. Dan nggak nutup kemungkinan kedepannya wah bisa meledak. Soalnya dari sampel-sampel yang saya ada itu kandungan warna dan inklusinya tuh interesting banget Bang. Wow. Cakep Indonesia Cakep, ini, luar biasa. 17 Agustus ini terus nginget safir dari Indonesia. Wow. Jadi Indonesia nih, kita nih, negara kita nih, tanah air kita, yang pastinya sih mineralnya dari kandungan alam sendiri, wow, yang pastinya sih tinggal tadi informasinya, pengelolaannya, kalau sudah ada ya Bang ya. Dan juga ya tinggal diatur aja lah nanti kalau ke depannya, kalau misalnya udah ada ini dari semua segi ya, dari pemerintahnya juga, dari warganya. Perlu banget dukungan pemerintah untuk ini. Dan kalau saya boleh tambahin, dengan kekayaan mineral yang kita ada, sebenarnya dunia batu permata ini itu bisa sangat mendongkrak nilai ekonomis buat Indonesia sendiri kalau dikelola dengan benar. Pastinya. Dan mineral sekarang giok ya, giok bukan batu murah. Giok paling terkenal Birma. Di Indonesia kan keluar Bang, di Nabire. Oh iya, Nabire. Kita punya giok sendiri. Wow. Luar biasa gitu loh. Sudah mendunia juga ya. Mendunia juga bener. Kualitasnya kalau untuk yang bagus loh teman-teman seperti ini. Oke, tidak menutup kemungkinan Bang ya, atau nanti kedepannya ada ditemukan ya batu-batu permata yang lainnya lah ya. Iya, why not? Paling sudah ada kan dari misalnya Kecubung dari Kalimantan, kalau untuk kayak opal tuh di Banten di Wonogiri, Aidokres ya dari Sungai Dare Aceh. Tidak menutup kemungkinan sih ya dengan permata yang lain bisa ada Bang ya. Bisa bener. Cuman ya nanti kalau misalnya pemerintah aware, terus perlu dukungan pemerintah Bang. Pemerintah setempat lah juga pastinya. Setempat bener. Jadi mereka tuh aware gitu Pak. Ya pokoknya banyak sebenarnya. Indonesia nih kalau di dunia permata yang saya lihat, kita tuh kayak bayi yang baru lahir. Ada banyak possibility ke depan yang bisa kita lakukan, kita kerjakan, dan saya yakin Bang itu akan sangat mendongkrak dari sisi ekonomis ya untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya nih, saya mau nanya nih, kalau untuk mungkin
ada nggak sih selama Bang Idris ini jadi gemologis di ya mungkin sebelum MRI atau sekarang masih di MRI ada suka dukanya nggak tuh? Jadi gemologist suka, banyakan suka. Ya, sukanya. Namanya kerja ada lah ya suka duka. Cuman banyakan suka karena saya dari awal interesting banget pasti sama field ini. Ya dukanya kalau kita ngelakuin sesuatu karena kita seneng, dukanya tuh bukan duka, jadi tantangan aja. Iya. Jadi kayak cuman kayak gini ya udah cari cara yang lebih baik gitu. Cuman sukanya banyak. Saya belajar banyak banget dari mentor-mentor saya. Bahkan ya saya nih gemolog, oke saya belajar. Cuman saya bukan artinya saya tuh ngerasa paling pintar atau gimana. Banyak saya belajar tuh dari customer. Orang-orang yang udah lebih lama jam terbangnya dari saya. Mereka customer masukin ngecek di saya. Tapi mereka main batu tuh udah puluhan tahun. Nah saya banyak dapat ide, dapat cerita yang sangat bermanfaat buat saya. Karena point of view mereka udah beda, Bang Endar. Jam terbang pengaruh. Jam terbang pengaruh banget. Jadi kalau misalkan again nih saya tambahin, maksudnya kita harus kerjain gitu loh. Kalau di Batu Permata terjun, ketemu, lihat langsung di pasar. Interaksi. Salah satu hal yang saya selalu ingat guru saya pas di GIA ngomong ke saya. Dia bilang kalau di dunia Batu Permata ini tiap orang berikut yang kita ketemu, kita bakal tambah satu kepintaran baru. Karena dia punya sudut pandang tersendiri yang mungkin kamu tadi nggak ngelihat. Betul. Tapi abis kamu berinteraksi dengan dia, kamu dengar pendapat dia, lihat point of view dia, baru kebuka. Dan itu saya rasain banget gitu loh. Terus ya selain saya berkembang juga, saya senang maksudnya saya ngerasa saya bisa berkontribusi dengan membuat channel juga, jadi agar saya bisa reach out ke orang-orang, karena saya ngerasa yang paling penting tuh informasi, Bang. Oh iya. Kalau informasi jelas, perkembangan insya Allah jalan. Jadi saya, pokoknya itu misi saya pengen Indonesia ini memiliki informasi yang tepat di dunia Batu Permata. Ini satu lagi nih, kalau untuk ada sebagian orang mungkin berpendapat ya, kalau untuk Batu Permata itu nggak bisa jadi bisnis. Nggak bisa jadi bisnis, oke. Setelah kalau misalnya saya konten, saya upload kan itu videonya, jadi ada mungkin yang sebagian dia komentar daripada beli Batu Permata, gitu. Iya. Mendingan beli emas. Oke. Gitu. Mungkin ya pendapatnya sih kalau untuk dari menurut saya nih Bang ya, kalau menurut saya sih mungkin kalau untuk kayak emas itu sendiri kan, kalau misalnya dia butuh jual bisa langsung. Iya. Beda halnya dengan Batu Permata. Benar. Gitu kan. Jadi kalau nilai bisnisnya itu sebenarnya berbeda, jangan disamain Bang ya. Enggak, berbeda banget. Kalau kita bahas sama emas, pastinya beda lah. Beda. Dan satu gini, kelebihan emas lebih dari permata yang Abang sebut benar. Dia liquidnya cepat. Jadi kita punya emas, kita perlu duit, tinggal kita jual. Liquidnya cepat. Dan orang ya, kalau di permata itu nggak secepat itu dan nggak segampang itu bisnis. Jadi di permata ini Bang, perlu juga usaha kita untuk menguangkan. Jadi, balik lagi, kenapa saya dari tadi ngomong informasi penting. Di bisnis Batu Permata ini sedikit lebih kompleks. Pertama kita harus punya informasi yang tepat. Jadi bukannya ya udah deh, saya punya duit segini, invest saya di batu. Kita harus tahu batu itu tuh batu apa yang kita beli. Nah, itu dia. Informasi yang tepat. Maksudnya ya segala macam batu, ntar batu yang tiba-tiba sintetik, yang nggak ada nilainya. Jadi maksudnya informasi itu sepenting itu gitu loh. Apalagi kalau kita udah ngomong investasi ya, kita harus cerdik, kita harus smart, kita harus tahu informasi yang tepat. Nah, satu gitu ya, kenapa dia menurut saya lebih ini ya,
Kalau di emas tuh udah ada harga pasnya bang. Bener. Emas nih hari ini segini, besok kita nggak bisa jual lebih. Iya. Sebenarnya kalau kita ngomong emas itu bukan investasi bang. Kita cuman nyelamatin duit kita dari inflasi. Iya. Emas itu tuh jadi kita nggak kena inflasi. Hari ini 10.000 dapat emas segram. Hari ini 10.000 kita bisa makan 100 piring. Gimana caranya 10 tahun ke depan 10.000 ini tetap saya bisa dapat nasi 100 piring. Dibeliin emas, dijual 10 tahun kemudian. Nominalnya udah berubah. Betul. Udah 1 juta gitu. Nah, tapi dengan 1 juta kita tetap dapat 10 piring. Kalau di batu permata, kita beli batu asal informasi kita tepat. Kita bisa beli batu, untungnya bisa berlipat-lipat. Iya. Kita satu lagi sedikit saya tambahin. Misalkan kita beli batu karena informasi kita cukup ya. Dan kita mengerti dan jam terbang kita udah tinggi. Kita lihat batu nih kita tahu, ini kalau sedikit cuttingannya dirapihin aja keluarnya bisa lebih bagus. Akhirnya kita beli dengan keadaan kayak gitu, murah harganya. Kita kerjain, kita rapihin. Cutting polish berapa sih? 500.000. Tapi kita keluarin 500.000 untuk mempercantik itu, jualnya harga 3-4 kali lipat. Betul. Di bisnis di mana lagi maksudnya? Jadi ya maksudnya kalau ada bang, saya juga ketemu beberapa, mereka mendiskreditkan bisnis permata. Dan ya informasi-informasi yang mereka sampaikan ya kebanyakan salah. Dan hal general, cuman mungkin saya lihat juga karena orang-orang informasinya nggak cukup, jadi orang-orang ya kebawa gitu loh. Dan juga kalau misalnya kan batu permata itu kan balik lagi tadi kayak untuk harganya itu kan nggak ada patokan. Nggak ada patokan. Dari harga yang dia dari ratusan ribu, jutaan, belasan juta, puluhan juta tuh sampai ratusan juta udah mungkin ada ya di berbagai itu sebagian video 6 channel. Jadi itu kalau untuk batu permata sendiri itu ya kembali lagi dari kualitas batu permata sendiri ya. Bener. Dan oke, batu permata nggak ada acuan, tapi kita ngelihat international market bang. Iya. International market batu tuh naik. Semakin hari semakin naik. Semakin naik. Kenapa naik? Batu tuh kan batu tuh mineral ya. Kita tambang. Tambang kan lama-lama habis bang. Habis. Satu hari kalau tambang itu udah nggak produksi, kita ngomong safir Sri Lanka deh. Sekarang ini udah mulai sedikit nih. Safir Sri Lanka. Karena tambangnya terlalu dieksploit. Sampai mau habis. Harga safir Sri Lanka sekarang sama kita ngomong 5-6 tahun yang lalu. Selangit bedanya. 10 tahun lalu, barang 2 karat itu jadi hadiah dikasih orang bang. Safir Sri Lanka loh, no hit. Sekarang 2 karat yang bagus, kadang 10 juta nggak dapet. Iya betul. Jadi maksudnya, ya ini kita ngomong nominal, kita ngomong ini. Cuman saya pengen membuka mata penonton kalau batu permata tuh real business gitu loh. Membuka ini ya, mindset lah ya. Mindset. Jangan beranggapan kalau untuk ya batu permata itu nggak bisa dijadikan investasi atau bisnis gitu. Salah. Cuman again, kita harus mempunyai informasi yang tepat. Kalau kita mau bisnis, play smart gitu loh. Ya namanya kalau orang udah ngomong mau investasi, saya yakin mereka juga udah pikirannya udah matang gitu. Nah, informasi pun harus dimatengin juga. Cuman ini real bisnis kok. Yang penting yang paling penting bang kalau untuk itu suka dulu. Bener. Suka dulu, cinta dulu sama batu permata. Kalau beli nggak cinta ya ujung-ujungnya apa? Ya tadi pengen jual cepet-cepet. Iya. Oh nggak bisa. Nah itu batu permata kalah di hal itu aja. Nggak liquid cepet. Iya gitu kan. Makanya penting teman-teman suka dulu, cinta dulu sama batu permata. Kalau belum suka ya liatin video-video Nanmu Channel ya, ada banyak ya. Bener. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi gara-gara Nanmu Channel kita jadi kenal ribuan batu. Jadi lihat batu apa yang kira-kiranya yang cantik, yang mana gitu kan.
yang kiranya ada cocok di hati, nah buru-buru dah tuh. Telepon atau WA chat penjualnya masih ada enggak gitu kan. Kalau kiranya lokasinya dekat bisa disamperin ya, lihat langsung. Benar. Kiranya cocok, ya udah. Kenapa enggak langsung ya kan? Benar. Dan zaman sekarang juga teknologi udah secanggih ini, yang jauh pun ya bisa kita beli lewat Tokopedia untuk keamanan. Iya. Lewat marketplace. Itu kan keamanan terjaga, barang nggak kekirim, ya duit nggak bakal nyampe ke penjual gitu atau nggak sesuai. Dan selama ini sih insya Allah talent-talent di Nanmu Channel ya amanah semua. Amanah, alhamdulillah. Nah itu juga salah satunya kenapa saya suka banget dengan Nanmu Channel, dengan Bang Endar ya. Jadi dia membuat sebuah platform baru yang aman buat mencari batu permata. Saya lihat satu hal yang paling sensitif di batu permata itu kepercayaan. Jadi orang kadang untuk ngeluarin nominal segitu takut, agak ragu-ragu Bang ya? Agak ragu-ragu karena nggak percaya, nggak tahu. Nah, Bang Endar ini datang sebagai Nanmu Channel membuat sebuah platform. Customer jadi percaya karena dijembatani, difilter lah ibaratnya dengan Bang Endar. Jadi ya Nanmu Channel bagi penonton Idris James juga yang mau nyari-nyari batu permata tapi bingung kemana, takut ketipu, bisa nonton channelnya Bang Endar. Follow, like, subscribe. Batu-batunya top dan wah ada sesuai. Banyak banget pilihannya. Luar biasa. Makanya Bang Endar nih termasuk orang yang menurut saya jam terbang udah tinggi di batu permata. Iya. Ada pengaruh juga sih Bang. Kayak tadi mungkin jam terbang ya. Yang dulunya kalau saya juga masih ada susah kalau untuk meraba-raba kalau untuk nih batu apa. Mungkin teman-teman juga sudah bisa melihat di video-video sebelum-sebelumnya. Dengan ya kita melihat batu sudah setidaknya bisa menebak ini batu apa. Iya. Dan itu tidak bisa dijelaskan dengan teori Bang ya. Iya, enggak. Saya ngerti banget. Seperti ada feel yang dapet. Benar. Gitu kan. Dan itu terlatihnya abis abang ngeliat banyak batu kan. Enggak tiba-tiba ucuk-ucuk. Tiba-tiba langsung pas ngelihat besok langsung tahu ya enggak. Enggak, benar. Dengan sekian kita lihat udah banyak ratusan ribuan batu kita pegang, kita lihat warnanya. Batu tuh dipegang orang yang ngerti. Pegang aja, oh ini pegangannya bukan safir nih, udah tahu. Ya batu tuh unik, interesting. Bang Endar mungkin ini udah agak sore dan udah waktunya bersantai. Kita akhirin dulu videonya. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, ide atau apa ya, bisa tulis di komentar di bawah. Oke? Kita akhiri dulu. Saya mau lanjut ngobrol dengan Bang Endar yang bermain ke rumah saya. Makasih banget loh Bang Endar. Sama-sama Bang. Liburan ini saya culik dari keluarganya biar bisa kesini. Ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing, seru ngobrol dengan orang yang udah jam terbangnya tinggi ya di batu permata. Oke, kalau gitu kita izin pamit dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, siap. Mantap. Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih juga.